Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kajian di malam hari ini biasa kita mengkaji tafsir dari surah Al-Imran. Sebagai selingan biar tidak bosan, kita akan membahas tentang qasasul Quran, satu kisah di dalam Al-Quran. Kisah ini disebutkan dalam surah Al-Qalam. Kita baca ayatnya, baru kita ceritakan kisahnya dan kita ambil ibrahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suratul Qalam ayat 17 dan seterusnya, Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sungguh kami telah menguji orang-orang musyrik Mekah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti kami akan memetik hasilnya pada pagi hari. Wala yastathnun, dan mereka tidak menyisihkan sedikit pun kepada fuqara dan masakin. Fatafa 'alaiha ta'ifun mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kas-sarim fatanadaw musbihin. Lalu kebun itu tertimpa bencana besar yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti gelapnya malam. Lalu mereka saling memanggil pada pagi harinya, Anighdu ala harthikum in kuntum sarimin. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin. Agar pergilah pagi-pagi ke kebun kalian jika kalian hendak memetik hasilnya. Maka mereka pun berangkat sambil mereka berbisik-bisik, jangan sampai ada orang masuk pada hari ini ke dalam kebunmu satupun dari orang miskin. Dan berangkatlah mereka di pagi hari untuk menghalangi, padahal mereka mampu. Maka falamma ra'awha qalu inna ladhalun. Ketika mereka melihat kebunnya, mereka mengatakan, sungguh kami benar-benar tersesat. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami tidak memperoleh apapun dari kebun tersebut. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, mengapa kalian tidak bertasbih? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka pun mengucapkan, maha suci Tuhan kamu, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Lalu berhadap-hadapanlah sebagian mereka kepada sebagian yang lain, saling menyalahkan. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celaka kami, sungguh kami telah melampaui batas. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan kami memberi ganti yang lebih baik. Sungguh kami pada Tuhan kami mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat 17 sampai ayat 32. Jadi ini Allah hendak mengkisahkan
satu penduduk desa yang disebutkan oleh Sa'id ibn Zubair, seorang mufassir. Jadi desa ini namanya Darawan. Desa ini namanya desa Darawan. Desa Darawan ini terletak antara Sittatu Amyal, 6 mil dari kota Son'a Yaman. Jadi peristiwanya 6 mil dari kota Son'a itu ada namanya desa Darawan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kisah di sini bicara tentang seorang penduduk negeri dari negeri Habasyah, Ethiopia. Walaupun kebanyakan ahli tafsir banyak yang menguatkan bahwa kisah ini terjadi di sebuah negeri namanya Darawan, 6 mil dari kota Son'a Yaman. Bagaimana kisahnya? Jadi ada orang kaya, kaya sakaya-kayanya. Orang ini kaya raya ceritanya, dan punya kebun yang sangat luas sekali. Kebun orang ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pemiliknya suka bersedekah. Jadi orang kaya ini memang betul-betul sudah kaya dan rajin bersedekah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan berkah kepada kebunnya, tidak dizalimi sedikit pun hasilnya. Jadi kebunnya itu menghasilkan selalu dan tidak pernah dirugikan dari hasilnya. Lah Allah takdirkan orang kaya yang suka sedekah ini meninggal dunia. Orang kaya yang suka bersedekah, yang punya kebun luas ini meninggal dunia. Dan kebiasaannya apabila panen orang kaya ini, dia tidak akan memetik hasilnya. Jadi ketika umpamanya ini musim buah mangga atau buah rambutan atau buah apalah sebutkan namanya, sebelum dipetik itu orang miskin suruh masuk dulu. Jadi dia ngundang orang-orang fuqara wal masakin, orang-orang miskin itu suruh bawa keranjang memetik dulu hasilnya, baru setelah orang-orang miskin mengambil hasilnya sebagai infak dan sedekah baru dipanen. Subhanallah ya. Ya, jadi tidak dipanen dulu baru diberikan kepada orang miskin, tidak, orang miskin dulu suruh masuk ke kebunnya supaya mereka mampu mengambil buah-buahan terbaik. Dan memang begitulah sedekah itu harusnya yang terbaik. Innallaha jamil yuhibbul jamal, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu indah dan Allah suka dan Allah suka mencintai yang indah-indah. Jadi Allah Subhanahu wa taala takdirkan nih orang kaya ini mati dan meninggalkan 5 anak. Meninggalkan berapa? 5 anak. Lah anak-anaknya ini secara otomatis kan mewarisi kebun ayahnya. Masalahnya dari 5 anak ini yang paling baik hanyalah yang pertengahan saja. Jadi 5 anak ini yang baik itu cuma 1. Yang 4 orang ini semua jahat. Kemudian mereka karena terbiasa mendapatkan hasil dari orang tuanya, sekarang mereka harus mengelola kebun mereka sendiri tanpa ada orang tua. Mereka sudah terbayang tuh, kalau seandainya kebun ini tidak diinfakkan dan disedekahkan kepada fuqara wal masakin, tentu hasilnya akan lebih banyak lagi. Karena kebiasaan ayahnya kan orang miskin itu sudah masuk duluan, entah berapa ngambilnya kan nggak tahu. Jadi sudah terbayang tuh, kalau seandainya kita larang orang-orang miskin ini masuk ke kebunnya, sudah kebayang tuh keuntungannya banyak tuh. Mulailah kemudian mereka mencaci maki ayahnya dan mengatakan, sungguh ayah kami adalah bodoh, ayah kami dungu. Kenapa kemudian orang-orang miskin itu mengambil dulu hasilnya, baru kemudian kita pula mengambil hasilnya? Mulai sekarang tidak ada orang miskin masuk ke kebun kami. Mereka bersumpah mereka tidak akan mengizinkan satupun orang miskin masuk ke kebunnya. Subhanallah. Tetapi ada satu anaknya yang baik mengingatkan, jangan. Tradisi
memetik buah atau panen ini biasanya orang-orang miskin, mereka masuk duluan, memetik dulu hasilnya. Baru setelah mereka mendapatkan hasilnya sebagai sedekah kita kepada mereka, baru kita panen. Tetapi yang 4 anaknya ini, mereka jahat dan mengancam yang satu ini, sudahlah kau jangan banyak bicara. Kalau engkau tetap melakukan ataupun memiliki pendapat seperti itu, maka kami tidak akan memberikan jatah juga kepadamu. Diancam. Akhirnya karena satu dikeroyok orang 4 kan tidak bisa apa-apa, terpaksalah kemudian dia nurut mengikuti pendapat 4 saudaranya ini. Ketika besoknya mau panen raya, ini 5 orang ini di malam hari kemudian tidur, sudah kebayang tuh hasilnya besok tuh. Makanya kemudian mereka saling berdiskusi malamnya itu, besok sebelum orang-orang miskin datang di pagi-pagi buta, kita sudah sampai di kebun. Sebab kalau kita telat, nanti mereka datang. Tapi kalau kita datang duluan, kita bisa mencegat mereka. Jadi mereka ingin datang buta-buta pagi-pagi itu supaya tidak ada orang miskin yang masuk ke kebunnya, menghalang-halangi orang miskin. Tidurlah mereka, subhanallah, karena niat mereka sudah tidak bagus. Di malam itu sudah niat tidak akan diinfakkan sedikit pun hasilnya, bahkan mereka tidak mengizinkan satupun orang miskin masuk. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala mengadab kebun orang ini. Jadi ketika mereka sedang tidur, tiba-tiba malam itu Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan halilintar. Kemudian halilintar ini mengandung api dan membakar seluruh kebunnya. Makanya Allah membahasakan fa asbahat kassarin, kebunnya seperti malam yang gelap gulita, saking gosongnya terbakar. Padahal mereka tidak tahu sedang tidur tuh. Ketika mereka terbangun, mereka pun bergegas mengambil apa yang harus mereka bawa dari peralatan-peralatan panen. Berangkatlah mereka pagi-pagi buta supaya tidak ada orang miskin masuk ke kebunnya, padahal kebunnya sudah dibinasakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian ketika mereka sampai di kebun, mereka mengatakan innala dhalun, jangan-jangan kami tersesat, ini bukan kebun kami ini katanya. Kebun kami ini siap panen, kok jadi gosong gini kebunnya gitu ya, terbakar sana sini gitu. Akhirnya mereka pun berputar-putar kembali, jangan-jangan ini bukan kebunnya, kita salah jalan kita. Rupanya mutar ke situ lagi, memang itu kebunnya. Barulah kemudian mereka sadar dan saling menyalahkan di antara satu dengan yang lainnya, dan mengatakan gara-gara kamu punya ide orang miskin gak masuk, Allah azab jadinya. Yang satu kamu, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Barulah mereka sadar dan mereka mengatakan subhana rabbina inna kunna zalimin, maha suci engkau ya Rabb, kami memang termasuk orang-orang zalim. Inilah cuplikan kisah yang disebutkan dalam surah Al-Qalam ini, yang disebut dengan kisah Ashabul Jannah. Sebenarnya kisah ini Nabi SAW hendak mengingatkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Jadi setelah peristiwa Ashabul Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu kan pasukan gajah Abraha kan diserang oleh siapa? Burung ababil, kemudian dibinasakan. Setelah peristiwa Ashabul Fil ini kan menyebar tuh kisahnya sampai ke Syam, bahwa ada pasukan kuat dari Habasyah dipimpin oleh Abraha dihancurkan dengan burung, bukan dengan orang. Dari situ mereka mengkeramatkan penduduk Mekah. Pokoknya orang Mekah itu kalau safar ke sana kemari tidak berani diganggu, takut nanti ada burung ababil. Jadi takut mereka ya. Jadi orang Mekah itu mau kemana saja, mau ke Yaman, mau ke Syam, bilang saja penduduk Mekah, nggak akan diganggu orang. Akhirnya mereka punya keamanan dalam perjalanan perniagaan mereka. Dari situlah perniagaan mereka semakin pesat, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki yang luas, sehingga Allah mengatakan at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Mereka diberikan rizki yang banyak dan mereka diberikan keamanan. Lah di saat mereka sedang puncak-puncaknya kenikmatan,
Disitulah Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah dalam rangka bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Tetapi mereka menolak dakwah Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka, ingat, Allah sudah berikan nikmat kepada kalian berupa keamanan. Allah sudah berikan nikmat kepada kalian berupa ekonomi. Bahkan Allah utus saya sebagai nabi kalian, tapi kalian tidak bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sungguh kami akan menguji mereka penduduk Mekah itu sebagaimana kami telah menguji sebelumnya ashabul jannah, pemilik kebun yang dibinasakan. Jadi sebab turunnya ayat ini, Nabi SAW mengingatkan kenikmatan orang-orang Quraisy yang kufur kepada dirinya dan tidak syukur kepada nikmat Allah. Ingat, kalian tidak akan tetap di atas nikmat itu ketika kalian kufur kepada Allah dan Rasulnya. Karena dulu ada satu desa namanya Darawan, 6 mil dari Son'a. Ketika kemudian kufur pemiliknya, maksudnya 5 anak orang saleh itu yang kufur tidak mengeluarkan zakatnya, akhirnya Allah binasakan ashabul jannah itu. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Maka di sini Allah ingatkan agar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Karena ashabul jannah ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala tetapkan nikmatnya kepada pemilik pertama, orang kaya itu? Karena pemilik pertama ini adalah seorang yang saleh, beragama Nasrani. Karena di zaman itu kan agama yang paling benar agama Nasrani, dan dia pakar sedekah dan pakar zakat, sehingga Allah abadikan tuh kekayaannya. Dan dari sini ada petunjuk bahwa kalau harta kita minimalnya tidak berkurang dan bertambah, maka sedekahkan harta itu. Karena Rasul yang mengatakan ma naqasa min mali sedekah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ingat satu kisah yang disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika ada seorang laki-laki yang berjalan di pematang sawah. Kata Nabi SAW, dahulu ada seorang laki-laki berjalan di pematang sawah. Tiba-tiba kemudian ada awan hitam menaungi di atas kepalanya. Tiba-tiba ada suara di balik awan itu dan mengatakan, aski hadiqata fulan, katanya, hujani kebunnya si fulan. Jadi anak muda ini melirik ke kanan nggak ada orang, melirik ke kiri tak ada orang, melirik ke belakang tak ada orang, apalagi ke depan. Jadi suara ini dari mana datangnya ini? Ketika dia menegak ke atas, rupanya suara itu datang di balik awan dan mengatakan, iski hadiqata fulan, hujani kebunnya si fulan. Jadi dia penasaran, kok ada suara di balik awan. Diikutilah awan itu. Rupanya awan itu berhenti di sebuah petak ladang. Tiba-tiba kemudian turun hujan. Anehnya hujan itu hanya menghujani sepetak ladang itu saja, kiri kanan depan belakang nggak terkena hujan. Aneh, ajaib, kok ada potongan awan yang hanya menghujani sepetak itu saja. Ya kita di sini kan walaupun hujan lokal ya tetap aja sekupang kena gitu ya. Masa sepetak hanya skapling aja kemudian gitu ya. Kan heran jadinya. Kemudian dia tunggu siapalah pemilik kebun itu. Setelah lama ditunggu, datang pemiliknya. Kemudian dia bercerita dan mengatakan, fulan, siapa namamu? Maka pemilik ladang mengatakan, ana fulan ibn fulan. Kaget dia, kenapa? Karena nama itu yang disebut-sebut di awan itu. Makanya dia mengatakan, fulan, tolong ceritakan soal kebunmu, katanya. Kenapa? Kata pemilik kebun, tadi saya ada suara yang memanggil-manggil, hujani kebunnya si fulan, rupanya itu kebunmu. Coba ceritakan tentang kebunmu. Akhirnya orang pemilik kebun ini bercerita, ya, karena setiap panen saya bagi 3. Sepertiga saya sedekahkan, sepertiga saya masukkan untuk pembibitan di kebun, dan sepertiganya saya makan dengan keluarga. Kemudian anak muda ini mengatakan, sodaqta, kau benar, jangan-jangan itu pula yang menjadikan Allah kirim hujan yang hanya menghujani sepetak ladangmu saja, katanya. Dari sini menunjukkan apa? Bahwa sedekah itu yang mengamankan harta. Lah di sini ashabul jannah ini, kenapa kemudian ladangnya sampai dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah pemiliknya itu ahli sedekah?
Ya, semasa pemiliknya masih hidup, kebun itu berkah. Tapi ketika pemiliknya sudah meninggal dunia, sudah diwariskan kepada anak-anaknya, anak-anaknya ini jadi bakhil. Menunjukkan bahwa kebakhilan itu menjadikan musnahnya sebuah harta. Padahal mereka itu baru niat satu kali panen pasca ayahnya meninggal. Jadi ayahnya meninggal, kemudian selang beberapa waktu terjadi panen raya. Kemudian mereka berpikir nih panen ini kalau seandainya tidak dibagi-bagikan kepada fuqara wal masakin, tentu hasilnya lebih banyak, kan begitu. Jadi mereka itu baru satu kali itu saja, belum melakukan beberapa kali, tidak, baru satu kali kejadiannya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji mereka, padahal mereka baru niat loh ya, belum melakukan kan niat mereka itu malam harinya niat tidak akan ada orang miskin masuk, itu niatnya, dan belum dilakukan. Tetapi niat yang jelek melesat ke langit, Allah mendengarnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menguji bagaimana niat-niat buruk itu, karena di dalamnya dalam rangka menzalimi para fuqara wal masakin. Di situ ada kezaliman, dan Allah tidak suka dengan orang-orang berbuat zalim. Makanya kenapa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan di sini, fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun, maka kami kirim bencana kepada mereka, kepada kebun mereka, sementara mereka sedang tertidur. Dari sini ada faedah bahwa setiap bencana itu umumnya di saat manusia sedang tertidur. Lihat terjadi gempa di negeri kita, terjadi tsunami, terjadi gunung meletus, itu rata-rata ketika manusia sedang lalai, ikhwan. Jarang ketika manusia itu sedang beraktivitas. Rata-rata itu di waktu pagi atau malam, atau menjelang manusia sedang tertidur, sedang lalai, kirim Allah mengirim azabnya. Karena di sini juga Allah mengatakan fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun, mereka sedang tidur, dikirim azab gitu ya. Fa asbahat kassarim, maka kebun itu menghitam dan seperti gelap malam. Artinya kebun itu tidak tersisa kecuali terbakar, tidak ada satu yang bisa diambil hasilnya. Maka setelah kemudian mereka datang ke kebunnya, tidak yakin itu kebunnya, mereka pun saling menyalahkan gara-gara niat buruk mereka. Tetapi akhirnya mereka disadarkan oleh satu orang yang baik dan mengatakan, kenapa kalian tidak bertasbih sebelum masuk kebunmu? Artinya kenapa kalian tidak istighfar, meminta ampun kepada Allah supaya Allah tidak mengirimkan bencananya? Kalimat tasbih itu bisa diartikan istighfar. Dari sini menunjukkan bahwa kalimat istighfar itu bisa menolak bala. Karena adiknya mengatakan, kenapa kalian tidak istighfar, meminta ampun? Kalau kalian meminta ampun tentu tidak akan terjadi seperti ini, maksudnya. Dari sini ada faedah bahwa istighfar itu bisa menolak bala. Tetapi kadang nasi sudah menjadi bubur, azab pun sudah ditimpakan kepada mereka, mereka hanya bisa menyesal dan mengatakan, qalu ya wailana inna kunna tagin asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mereka mengatakan, duhai celaka kami termasuk orang-orang yang melampaui batas, mudah-mudahan Rabb kami bisa menggantikan kembali dengan kebun yang jauh lebih baik lagi, dan kami betul-betul mengharap ampunanmu ya Rabb. Di ujung kisah mereka bertobat dan mereka sudah tidak melihat lagi kebun yang ada di dunia, mereka hanya mengharap kebun yang ada di sorga saja. Ya, ini diantara kisah yang disebutkan dalam surah Al-Qalam. Kisah ini disebut dengan kisah Ashabul Jannah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.